Jangan buang-buang waktu. Ini yang jadi masalah. Kadang anak muda menjadi malas gara-gara masih muda. Masih panjang. Nanti 40 tahun lah baru saya gini. Masih tobat nanti aja lah. Kamu kapan tobat? Nanti udah 40 baru saya tobat. Emang umur sampai 40? Belum tentu. Justru masa muda tadi dicatat dan ditanya lebih spesifik oleh Allah Subhanahu dalam hadis tadi yang kita sebutkan, wa an syababihi fima ablah, akan ditentang masa mudanya kemana dia habiskan. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Sungguh Allah takjub dengan pemuda yang tidak ada sopwahnya, itu tidak ada kecenderungan kepada kemaksiatan. Itu Allah kagum dengan seorang pemuda yang istiqamah, seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana perhatian syariat terhadap masa muda, dan ini juga isyarat akan bahayanya masa muda. Karena betapa banyak pemuda yang kemudian terjerumus dalam kemaksiatan, masa ingin coba-coba berbagai masa dia coba-coba, masa ingin membaca segala yang ingin dia baca, termasuk membaca perkara-perkara kekufuran, kemaksiatan, hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi menyatakan Allah kagum dengan pemuda yang tidak ada kecenderungan kepada kemaksiatan, tapi dia istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan segala maksiat dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain juga yang menunjukkan tentang keutamaan masa muda, hadis yang masyhur tentang sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan semuanya itu orang-orang yang hebat, ya. Sebagaimana kita ketahui, yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah syama alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan pisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya rindu ingin ke masjid. Yang kelima, rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan kaya raya untuk berzina. Lantas sang lelaki berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aynah, seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia pun menangis. Ini apa ini? Tanya jawab kah? Ini apa? Sekarang perlu dibaca sekarang? Oh nanti aja. Saya pikir ada pengumuman. Nanti. Jadi 7 orang ini adalah orang-orang yang hebat. Di antaranya yang paling berat yang disebutkan yang pertama, imamun adil. Imam yang adil, ini yang paling berat. Setelah itu orang-orang hebat yang lainnya, nomor 2 yang Nabi sebutnya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masa yang paling berat untuk istiqamah di masa muda. Kalau sudah umur 60 istiqamah ya wajar, memang sudah mau. Sebentar lagi mau tewas 60 tahun. 70 masih nakal ya. Ini gimana anak tua-tua keladi seperti ini ya. Tapi yang masih muda istiqamah, ini yang hebat. Ini yang hebat ya. Karena al-mughriyat, godaan-godaan begitu banyak ya. Banyak tantangan yang ingin dia coba, yang ingin dia lakukan ya. Kemudian dia ternyata bisa istiqamah, terutama zaman sekarang. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan urutan kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang taat dalam ketaatan kepada, yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan masa muda adalah masa spesial dalam pandangan syariat. Oleh karenanya nanti hari kiamat kelak masa muda ditanya lebih spesifik. Meskipun secara umum seluruh waktu, seluruh umur akan ditanya oleh Allah, tapi umur di masa muda akan ditanya lebih spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Sungguhnya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat kelak sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Maksudnya tidak bergeser menuju surga atau neraka kecuali dia akan ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah an umrihi fima afna. Tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya kemana juga dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabu wa anfaqah. Tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Wa an ilmihi, ditanya tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dari ilmunya tersebut. 4 pertanyaan pasti ditanyakan kepada setiap orang. Yang pertama tentang umurnya. Umurnya itu semua masa yang dia lewati akan ditanya pada hari kiamat kelak, kemana detik-detik yang dia lewati ketika di dunia, menit-menit yang dia lewati, jam-jam, hari-hari, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi berkata, wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Padahal kita tahu masa muda bagian daripada umur. Ini menunjukkan pertanyaan tentang umur Allah tanyakan berbeda dengan pertanyaan tentang khusus masa muda. Berarti masa muda pertanyaan lebih spesifik. Maka seorang mempersiapkan untuk bisa menjawab tentang masa mudanya karena akan ditanya lebih spesifik daripada usianya yang lain. Karena Nabi menyebutkan Allah tanya masa muda selain umur secara global, Allah juga tanya di antara rangkaian umur tersebut ada irisan yaitu tentang masa muda. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Kata Rasulullah SAW, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An hayataka qabla mautik." Manfaatkan hidupmu sebelum apa? Matimu. Kemudian Nabi berkata, "Syababaka qabla haramik." Masa mudamu sebelum masa tuamu, ya. Ginaka qabla faqrik. Ketika engkau masih berkecukupan sebelum engkau dalam kondisi susah, ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan di antaranya faragaka qabla syughlik, yaitu waktu luangmu sebelum engkau dalam kondisi sibuk. Sehataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Di sini Allah sebutkan atau Nabi sebutkan 5 perkara, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Kita ulangi tadi apa? Hidupmu sebelum apa? Matimu. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian apa lagi tadi? Ketika berkecukupan sebelum datang kesulitanmu. Kemudian waktu luang sebelum datang kesibukanmu. Sehatmu sebelum apa? Sakitmu. Di sini hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu, umur maksudnya. Untuk masih hidup, umur. Tetapi ternyata setelah itu ada lebih spesifik. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, ya. Berarti di antara kehidupan ini ada umur yang paling emas, yang paling penting adalah masa muda. Sehingga dikhususkan dalam hadis ini di antara sekian rangkaian fase kehidupan itu masa muda. Kita tahu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan kita dimulai dari bayi, ya, kemudian masa tufulah. Tufulah itu sampai kita dewasa itu al-hulum, yaitu 15 tahun, sekitar 15 tahun, 14, 15. Kemudian masa muda sampai arba'in. Di antara 15 sampai 40 ada namanya asyuddahu hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sampai ketika dia telah mencapai asyuddahu. Asyuddah itu masa muda yang paling kokoh, badan lagi segar-segarnya, otak lagi cerdas-cerdasnya. Ada khilaf di kalangan para ulama berapa umur asyud. Namun yang benar tidak ada waktu yang tidak ada umur tertentu, orang berbeda-beda. Tapi intinya itu masa muda di puncaknya, kemudian berakhir pada wa balagha arba'ina sanah. Ketika umur 40 tahun. Setelah 40 tahun masa kuhulah, itu mulai masuk masa tua, mulai melemah, ya. Mulai melemah. Inilah ternyata masa ini antara 15 sampai 40 tahun ini masa-masa yang keemasan yang akan ditanya lebih spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang Nabi SAW suruh manfaatkan lebih spesifik. Setelah Rasulullah mengatakan hayataka iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara berikutnya, di antaranya hayataka qabla mautik, masa hidup sebelum matimu, kemudian syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi ini semua dalil yang saya sebutkan tentang pentingnya masa muda. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa muda memiliki beberapa keistimewaan. Masa muda memiliki beberapa keistimewaan. Timbul pertanyaan pertikaian para ulama, kenapa masa muda dispesifikkan setelah umur secara umum, ketika Rasulullah mengatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemudian dihabiskan, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemudian dihabiskan. Kenapa dispesifikkan, dikhususkan pertanyaan tentang masa muda dibandingkan dengan fase kehidupan yang lainnya? Masa kecil tidak ditanya, masa tua ditanya juga, tapi kenapa dikhususkan masa muda? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Intinya mereka mengatakan masa muda itu punya keistimewaan dibandingkan dengan masa kecil dan dibandingkan dengan masa tua. Di antara keistimewaan sehingga harus ditanya oleh Allah secara spesifik pada hari kiamat kelak, ada beberapa pendapat. Di kalangan para ulama menyatakan di antaranya karena masa muda itu adalah masa yang paling aktif seseorang, yang paling hayawi, paling aktif, ya, paling aktif, paling semangat, ya, paling segar bugar, otak lagi fresh, kemudian sehingga dia adalah masa keemasan, masa keemasan. Ini kenapa ditanya secara spesifik? Karena seorang kalau ingin produktivitas, maka di masa muda itu yang paling kuat dia bisa produktivitas. Dia kalau mau sholat malam paling kuat masa muda. Dia kalau baca Quran paling kuat masa apa? Masa muda, ya. Masa muda. Udah tua, udah mulai lemas, mulai enggak kuat. Kalau dulu kita masih belum, saya sekarang umur 44, ya. Udah tua atau masih muda? Masih muda. Udah tua. Dalam masuk sinul kuhula, sudah mulai tua, ya. Bukan sudah memang sudah tua, ya. Bukan masa muda lagi. Masa muda selesai umur berapa? 40, ya. 44 saya Masehi. Kalau Hijriyah sudah mungkin 45 atau 46, ya. Nah, kalau udah 40 tahun ke atas, beda dengan ketika masih di bawah 40. Kita dulu kalau saya safar keluar masih belum 40, saya tidak pernah peduli, tidak pernah bawa obat. Keluar kemana makan tidak pernah milah-milih. Setelah 40 tahun ke atas, di tas ada vitamin, ada obat. Kemudian beberapa bulan periksa darah. Kemudian mulai mikir olahraga apa? Teratur, ya. Mulai makan milah-milih. Milah-milih. Sampai sebagian kawan saking ingin menjaga kesehatan, dia makan sehari sekali. Ada enggak orang seperti itu? Ada, makan sehari sekali. Setelah dia punya uang banyak, dia makan sehari sekali. Harusnya kalau setelah uang banyak, makan sehari 4 kali. Ternyata uangnya sudah banyak, makan sehari apa? Sekali. Kenapa? Umurnya sudah 40 tahun lebih. Dia mulai jaga apa? Kesehatan. Waktu masih muda enggak ada pikiran tentang hal tersebut. Makan apa, kemana, enggak olahraga, mau terserah. Masih under deal, tubuh masih apa? Kuat. Maka situlah fase muda ini 15 sampai 40. Ini masa kuat-kuatnya seorang, seger-segernya seorang, aktivitas enggak pernah letih, sana kemari, safar sana kemari, makan sembarang, kuat. Maka dia adalah usia yang sangat produktivitas. Sebagian ulama berpendapat, kenapa dispesifikkan, ditanya, dikhususkan masa muda? Karena masih lahir sampai 15 tahun adalah belum balik, dan belum balik tidak ditanya, tidak ada tanggungjawab. Rufi'al qalam an thalatha, pena diangkat tidak dicatat terhadap 3 orang. Di antaranya seorang masih kecil sampai apa? Sampai dia dewasa. Sampai dia dewasa. Kemudian setelah 40 ke atas, 50, 60, kenapa tidak ditanya secara spesifik hari kiamat? Semua akan ditanya, ya. Umur 41, 42 sampai meninggal semua ditanya, karena semua umur akan ditanya. Tapi kenapa tidak ditanya spesifik? Sebagian ulama dalam kitab Syuruhul Hadis mengatakan karena 40 ke atas Allah lebih musamahah. Allah lebih mudah memaafkan. Beda ketika masih apa?
muda. Di saatnya giat-giat, seharusnya bisa begini, harusnya bisa begitu, dia malah macam-macam. Itu 50 sudah enggak kuat salat malam, baca Quran cepat ngantuk, ya, kemudian mau enggak bisa aktif, banyak udzur yang diberikan. Beda ketika masih usia muda. Ini pendapat sebagian ulama kenapa dikhususkan masa muda. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya masa muda lah terkumpul dua kenikmatan yang sangat besar. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, dalam Sahih Al-Bukhari. Dua kenikmatan yang banyak orang merugi pada dua kenikmatan tersebut. Merugi. Kenapa rugi? Dia tidak manfaatkan dengan optimal. Dia tidak maksimalkan dua kenikmatan tersebut, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dan tidak ada fase kehidupan yang benar-benar terkumpulkan sehat dan waktu luang seperti masa muda. Masa muda. Kalau sudah umur 40 tahun ke atas banyak pikiran. Anak-anak mulai banyak, ya. Urusan mulai banyak, apalagi utang mulai banyak. Kalau masih muda enggak ada pikiran, yang utang orang tua. Jadi waktu sehat dan waktu luang terkumpul paling banyak ketika masa muda. Yang seharusnya masa muda tersebut bisa digunakan untuk aktivitas yang lebih banyak. Ada yang mengatakan kenapa ditanya secara spesifik? Karena masa muda ini adalah masa penentu dia di masa tua. Siapa yang di masa mudanya dia berhasil, dia terarah, maka setelah 40 dia akan lebih apa? Lebih terarah lagi. Tapi siapa yang dari 15 sampai 40 ngaco, biasanya setelah 40 dia biasanya tidak lazim, tapi biasanya kalau dia 15 40 tidak terarah, maka setelah 40 dia tidak akan terarah sampai meninggalnya. Ini masa-masa penentu. Masa-masa penentu seorang menemukan jati dirinya, dia begini atau begitu. Oleh karenanya jangan disepelekan antara 15 sampai 40 tahun. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya masa muda ini adalah masa yang berbahaya dari sisi seorang muda suka coba-coba. Kenapa? Ketika dia sudah muda, umur 20, 25, dia mulai terlepas dari segala perintah-perintah yang selama ini mengaturnya. Orang tuanya bisa mengatur dia, biasanya melarang ini, melarang anu, semua sudah lepas. Dia mulai merdeka, dia mulai bebas, terlepas dari belenggu kedua orang tuanya. Apalagi kalau sudah lepas kuliah, terbelenggu dari aturan-aturan perkuliahan, aturan dosen, tugas-tugas, lepas semua, dia mulai bebas. Dan lebih berbahaya, dia mulai berani mencoba ini dan mencoba itu. Olehnya kondisi, kalau yang dia coba adalah kebaikan, yang dia coba adalah kebenaran, maka itu baik. Namun kalau tidak, maka dia akan terpuruk gara-gara dia suka mencoba sana, mencoba sini. Sehingga adalah masa-masa yang sangat kritis adalah di masa muda. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Inilah masa muda, masa yang paling kuat yang Allah ciptakan di antara dua kelemahan. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menciptakan kalian dari kelemahan. Itu masa bayi, lemah. Kemudian thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah Allah dari lemah, Allah berikan kekuatan. Inilah masa muda. Masa muda. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah jadikan lemah, masa kuhulah, syaibah dan masa tua. Jadi masa muda adalah masa kuat terletak di antara dua masa lemah. 40 ke atas mulai lemah. Orang di puncak-puncak mulai menurun. Olahragawan kalau 40 ke atas sudah enggak main olahraga lagi, sudah enggak kuat. Kenapa? Enggak bisa. Usia tidak bisa ditipu. Faktor U. Sudah mulai lupa. Teman-teman gitu, aduh, lupa. Sampai dia pernah bawa istrinya, kemudian dia taruh istrinya, dia pulang. Istri saya mana? Lupa, ditinggal tadi. Kenapa? Faktor U. Faktor usia. Banyak. Mau tidak bisa dibohongin. Kenapa? Udah 40 tahun ke atas sampai 50 tahun ke atas pasti pelupa. Kita aja manggil anak saya 6, kadang panggil keliru-keliru. Faktor U. Kalau masih 30, insya Allah enggak salah panggil. Kalau 40 ke atas, ngomong ini, kadang ini. Ngomong Abdul Razak, terkadang Umar terkadang Abdul Razak, Abdul Muhsin, terkadang anak cewek dipanggil anak cowok, cowok dipanggil anak cewek. Keliru-keliru. Kenapa? Faktor usia. Jadi inilah masa keemasan yang Allah jadikan kuat di antara dua kelemahan. Namun ingat, masa muda ini cepat sekali berlalu. Antum yang muda-muda belum merasakan. Kita yang sudah 40 ke atas, kayaknya kemarin masih SMA, sekarang sudah
Sudah lewat. Cepat sekali berlalu. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, sebenarnya dalam kitab mana Imam Ahmad Ibn Jauzi, dia mengatakan, "Masyabbahatu syabab illa bi syai'in kana fi kummi thumma saqat." Kata Imam Ahmad, aku tidak menyamakan masa mudaku kecuali seperti sesuatu yang saya bawa di kantong bajuku tiba-tiba jatuh. Maksudnya begitu cepat berlalu masa muda. Dia kayaknya baru kemarin SMA, baru kemarin kuliah, baru kemarin ketemu teman-teman, tahu-tahu sekarang sudah 40 tahun ke atas. Masa muda cepat sekali berlalu. Kalau kita mau kembali ke masa lalu, banyak yang saya sesalkan sebagaimana yang lainnya. Enggak ada masa muda yang sempurna. Coba dulu saya begini, coba dulu saya begitu, coba dulu saya tidak kenal si fulan. Kenapa dulu saya main ke situ? Kenapa? Banyak hal yang perlu kita sesalkan. Dia terlanjur qadarullah. Kita sudah masuk dalam sinil kuhulah. Sudah mulai masa tua. Oleh karenanya, agar kita tidak terlalu banyak menyesal, kita semua akan menyesal. Tapi agar kita tidak terlalu banyak menyesal, maka perlu ada hal-hal yang kita perhatikan selama kita menempuh masa muda. Dan ini tentunya pengajian ini bukan untuk orang muda saja, yang tua juga apalagi. Kalau yang muda, ya, harus perhatian terhadap waktunya, apalagi yang sudah tua. Ya. Maka dia harus lagi maksimal dalam perhatikan waktunya. Tapi saya khusus bicara tentang masa anak-anak muda. Oleh karenanya, masa muda adalah masa yang sangat penting. Diriwayatkan dari Safiyah bintu Sirin rahimahullah, dia pernah berkata kepada para pemuda, "Ya ma'syarasy syabab, khudhu min anfusikum wa antum syababun. Wallahi ma ra'aitul amala illa fis syabab." Kata dia, wahai para pemuda sekalian, semangatlah. Masa muda manfaatkan, semangatlah. Sementara kalian masih seriuslah ketika kalian masih muda. Maksimal ketika masih muda. Demi Allah aku tidak melihat amal yang sesungguhnya kecuali ketika di masa muda. Masa muda semangat, puasa Senin Kemis, baca Quran, salat malam, belajar, ya, berbakti sama orang tua, yang bisa kita lakukan di masa muda. Kalau sudah tua banyak kesibukan. Antum yang masih muda, yang masih berbakti sama, masih punya orang tua, berbakti semaksimal mungkin. Nanti kalau sudah 40 sudah semakin sulit. Kebutuhan semakin banyak, semakin pelit sama orang tua. Mungkin orang tua pun sudah tidak ada, ya. Oleh karenanya masa muda waktunya untuk beramal. Belajar sungguh-sungguh. Saya ketemu dengan banyak orang sudah masuk 40 tahun ke atas, ingin belajar bahasa Arab enggak paham-paham. Coba ketika dia masih muda belajar, insya-Allah bisa. Sudah tua bukannya enggak bisa paham, tapi apa? Sulit. Kenapa? Faktor U. Sulit. Saya sudah berusaha enggak paham-paham, sabar. Kalau masih muda, mudah. Kalau dia masih muda, tentu lebih mudah. Makanya saat beramal serius adalah ketika di masa muda. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Masa muda ini adalah masa yang terkadang terlalaikan, tidak dianggap. Apalagi timbul perkataan yang sering tersebar, tidak apa-apalah, mumpung masih muda. Mumpung masih apa? Muda. Maksudnya mumpung masih muda itu silakan coba macam-macam. Perkataan sering muncul, mumpung masih apa? Muda. Silakan ini, silakan anu, jalan ke sana, jalan ke sini, buang-buang waktu. Coba ini, coba anu, bahkan maksiat masih muda, kapan lagi? Ini bahaya kalau tidak dimanfaatkan pada tempat yang pas. Kalau mumpung masih muda, maka seriuslah belajar, itu bagus. Tapi kalau mumpung masih muda untuk malas-malasan, mumpung masih muda untuk berleha-leha, mumpung masih muda untuk buang-buang umur, ini berbahaya. Ini berbahaya, ya. Karena masa muda adalah masa yang sangat emas. Oleh karenanya Al-Quran dan juga sejarah membuktikan bahwasanya masa muda adalah masa-masa keemasan bagi orang-orang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim, ya, menghancurkan patung-patung yang disembah oleh ayahnya dan kaumnya. Maka mereka ketika pulang dari acara hari raya di luar kota, mereka balik, mereka dapati Tuhan-Tuhan mereka sudah hancur. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang berani melakukan hal ini terhadap Tuhan-Tuhan kita, dihancur-hancurin. Maka di antara mereka yang berkata, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda yang suka mencela Tuhan-Tuhan kita. Mungkin dia ini, karena sebelumnya dia suka cela-cela Tuhan-Tuhan kita. Yuqalu lahu Ibrahim.
namanya adalah Ibrahim. Di sini mereka berkata sami'na fatan. Kami mendengar ada seorang pemuda. Ini dalil bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pemuda. Ada khilaf berapa umurnya. Ada yang mengatakan belasan, ada yang mengatakan 20-an, tapi intinya dia seorang pemuda. Sami'na fatan yadhkuruhum. Sungguh kami mendengar ada seorang pemuda. Ibrahim alaihissalam mungkin masih di bawah 20 tahun atau 20-an tahun, ternyata memegang tanggung jawab yang sangat besar. Dia mendakwakan tauhid di kota Babil atau di negeri Babil yang semua orang berbuat kesyirikan kepada Allah. Dan dia tegar dan dia kuat. Sampai dimusuhi oleh seluruh penduduk negeri dan dia tidak peduli. Sampai diancam untuk dibakar dan dia tidak peduli. Sampai diancam untuk dirajam oleh ayahnya dan dia tidak peduli. Tegar. Kenapa dia seorang pemuda yang luar biasa? Kapan dia lakukan ini? Ketika masih apa? Masih muda. Pemuda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Yunus, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufi min fir'aun wa malaihim ayyaftinahum." Sungguhnya tidak beriman kepada Nabi Musa kecuali dzurriyyatun min qaumihi, kecuali sekelompok pemuda dari kaumnya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kata Allah, "Fama amana li Musa", tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali anak-anak muda dari kaumnya. Kaumnya maksudnya kaumnya siapa? Ada yang mengatakan anak muda dari kaum Musa, itu Bani Israel yang masih muda-muda, yang tua-tua sudah meninggal. Ada yang mengatakan maksudnya min qaumi Fir'aun. Tidak ada yang beriman kepada Musa kecuali anak-anak muda dari kalangan Fir'aun. Ada yang mengatakan maksudnya dari suku Akbat, yang di mana bapak-bapak mereka dari suku Fir'aun, istri-istri mereka dari Bani Israel. Intinya Allah sebutkan ada anak-anak muda yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang tua-tua susah untuk beriman. Ada yang mengatakan maksudnya adalah dari suku Fir'aun. Makanya di antara suku Fir'aun ada yang beriman. Seperti mu'minu ali Fir'aun. Ya. Wa qala alladhi amana, dalam surat Ghafir Allah sebutkan, berkatalah orang yang beriman. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu. Berkata seorang lelaki yang beriman dari keluarga Fir'aun, dia disembunyikan imannya. Ini anak muda. Ini anak muda. Yang tua-tua tidak beriman. Sudah mendarah daging kesyirikan dan kekufuran. Sudah sulit untuk berubah. Yang muda-muda ada yang beriman. Seperti tadi anak-anak muda dari kaum Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka anak-anak muda yang mulia. Mereka beriman kepada Musa ala khaufin min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum. Dalam kondisi takut, khawatir, tapi mereka berani beriman. Ini contoh anak-anak muda punya peran dalam dakwah. Ya, dalam dakwah punya peran. Tadi Ibrahim alaihissalam, kemudian anak muda dari zaman yang beriman Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga ketika Allah berfirman tentang Ashabul Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Mereka itu 7 lelaki, yang 8-nya adalah wa sab'atun wa saminhum kalbuhum. 7 lelaki dan yang 8 adalah seekor anjing. 7 lelaki ini semuanya adalah pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan bagi mereka petunjuk. Mereka anak muda yang beriman, seluruh negerinya kufur, seluruh negerinya musyrik, dan mereka beriman. Kalau kita baca sejarah Ashabul Kahfi, anak-anak muda tersebut, ternyata mereka banyak di antara mereka adalah pemuda-pemuda, anak-anak dari para pembesar, anak-anak dari para penguasa. Namun mereka beriman, mereka siap meninggalkan kemewahan, kesenangan yang mereka rasakan, hidup glamor yang mereka dengan kehormatan dihormati oleh masyarakat, mereka tinggalkan demi untuk beriman. Siapa mereka? Innahum fityah. Mereka adalah anak-anak muda. Demikian juga Allah sebutkan ketika Nabi Yusha bin Nun yang belajar kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Musa berkata kepada sang pemudanya, siapa? Yusha bin Nun, belajar sama Nabi Musa, masih muda. Akhirnya setelah Nabi Musa meninggal dunia, dia menjadi apa? Menjadi nabi. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran menyebutkan tentang para pemuda, kalau diberi taufik oleh Allah, bukanlah generasi sembarangan. Mereka generasi yang hebat, yang sudah bisa punya kemampuan semenjak masih muda.
Meskipun kebanyakannya tidak demikian. Tapi ada generasi-generasi hebat meskipun masih muda, mereka sudah bisa produktivitas yang luar biasa. Contohnya tadi, anak-anak muda yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Demikian juga kalau kita lihat sejarah Nabi SAW, yang berjuang anak muda. Makanya ketika Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sungguhnya mereka adalah fityah, anak-anak muda. Maka Ibnu Katsir mengomentari, demikianlah yang banyak beriman kepada Nabi SAW adalah anak muda. Adapun anak-anak orang-orang tua, senior-senior, Abu Jahal, Abu Lahab, tidak ada yang beriman. Utbah ya, bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah. Semua ini penjahat-penjahat besar Quraisy, orang tua semuanya, tidak ada yang beriman kepada Nabi. Yang beriman anak-anak muda. Ibnu Katsir menyebutkan hal ini ketika menafsirkan firman Allah tentang Ashabul Kahfi, innahum fityah, sungguhnya mereka adalah anak-anak muda. Lihatlah, Nabi SAW diutus menjadi Nabi untuk berdakwah usia berapa? Berapa tahun Nabi? 40 tahun. Yang beriman kepada Nabi semua di bawahnya. Abu Bakar 38 tahun ketika itu, 2 tahun lebih muda daripada Nabi. Utsman kalau tidak salah 28 tahun. Abdullah bin Auf kalau tidak salah 30 tahun. Zubair bin Awam kalau tidak salah sekitar 15 tahun. Talha bin Ubaidillah kalau tidak salah sekitar 16 tahun. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhum kalau tidak salah sekitar 17 tahun. Dan banyak sahabat al-mubasysyiruna bil jannah yang diberi kabar gembira masuk surga rata-rata masih muda. Semua umur mereka di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tua-tua sudah tidak mau spekulasi. Nyaman dengan yang sudah mereka rasakan. Nyaman sebagai pembesar Quraisy, nyaman dengan penyembahan terhadap berhala, sudah tidak mau berubah kondisi. Yang muda-muda semangat, ingin tahu sesuatu yang baru, ditimbang kemudian dipraktekkan, itulah anak-anak muda. Oleh karenanya Nabi SAW tidak begitu kesulitan ketika berdakwah di kota Madinah. Kenapa? Karena di Madinah rata-rata anak muda. Yang tua-tua sudah tewas semua dalam perang Al-Bu'ath. Suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang tinggal di kota Madinah. Mereka mengalami perang saudara. Mereka kembali kepada Qailah, disebut Banu Qailah. Bersaudara, satu induk, satu rahim, nenek-nenek mereka. Dan mereka berperang saudara selama 120 tahun. Dan puncak peperangan mereka ketika Yaumul Bu'ath sekitar 5 tahun sebelum Nabi berhijrah. Di situ seluruh pembesar-pembesar semua tewas. Kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pembesar suku Aus Khazraj dan dia dari suku Al-Khazraj yang masih hidup. Sisanya anak-anak muda. Makanya pimpinan suku Al-Aus Sa'ad bin Mu'adz masih muda radhiyallahu anhu. Pimpinan suku Al-Khazraj Sa'ad bin Ubadah masih muda radhiyallahu taala anhu. Maka ketika Mus'ab bin Umair datang kota Madinah berdakwah, mereka mudah untuk masuk Islam. Anak muda punya peran. Kalau punya tahu kebenaran, mudah untuk diikuti. Ini yang saya sampaikan bahwasanya jangan disangka anak muda adalah anak-anak yang tidak bisa produktivitas. Maksudnya kita jangan sepelekan mereka. Kalau mereka punya kemampuan, kita tempa ya. Kita tempa. Ya. Kalau mereka punya kemampuan, mereka terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita sepelekan. Dan itulah yang kita lihat zaman dahulu. Bagaimana anak muda yang memiliki kelebihan diberikan posisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika Fatu Makkah. Rasulullah SAW kemudian ketika meninggalkan Mekah, Rasulullah SAW mengangkat amirnya siapa? Attab bin Usaid radhiyallahu anhu. Masih muda. Mungkin 20 kurang dari 20 tahun. Situ ada Abu Sufyan, ada yang lain, tapi Rasulullah pilih yang masih muda. Kenapa? Dia memiliki kelebihan. Memiliki kelebihan. Demikian juga Rasulullah SAW pernah menjadikan misalnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan untuk berperang ke negeri Romawi menjelang Rasulullah SAW wafat. Dan akhirnya ketika pasukan Usama sudah berjalan sampai di Al-Jurf, itu belum jauh dari kota Madinah, Rasulullah SAW meninggal dunia. Tapi intinya dia masih muda, mungkin 17 tahun ketika itu. Maksud saya, anak-anak muda kalau memiliki kemampuan, maka jangan disepelekan. Cuma kalau zaman sekarang anak muda tumbuh dalam manja, ya, dalam apa? Manja. Ya. Sehingga umur 30 masih belum punya apa? Kemampuan. Baru selesai kuliah umur berapa? Selesai kuliah umur berapa? Umur 22 ya.
S1, belum S2 berapa? Tambah lagi. Baru habis kuliah baru mulai mikir sana mikir sini. Selama dari sekolah sampai kuliah dimanja melulu. Belum bisa beraktivitas, masih terkurung dalam aturan-aturan. Itulah anak muda zaman sekarang. Imam Syafi'i rahimahullahu taala umur 15 tahun sudah berfatwa. Diberi izin untuk berfatwa di kota Mekah. Berapa tahun? 15 tahun. Kita 15 tahun masih main PlayStation. 15 tahun. Masih main game. Subhanallah, saya pikir gimana Imam Syafi'i rahimahullah. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, kalau enggak salah umur 12, 13 menikah. Umur 13 tahun, 12 tahun sudah apa? Menikah. Maksudnya luar biasa. Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Bapaknya suruh dia menikah berarti disuruh pegang tanggung jawab dan akhirnya jadi ulama besar. Ulama besar. Saya kenal seorang, dia wakil gubernur di Mekah kalau tidak salah 10 tahun, wakil gubernur Madinah 10 tahun. Dia datang ke Indonesia 2 kali, ngobrol bersama dia. Masya Allah. Bayangkan sampai posisi tinggi di Arab Saudi jadi wakil gubernur dan biasanya dia yang berperan karena yang jadi amirnya pasti keturunan raja. Amir Madinah, Amir Mekah semua raja. Jadi dia wakilnya, wakil amir. 10 tahun kalau tidak salah atau 5 kalau enggak salah 10 tahun. Saya pernah juga ke rumahnya. Beliau cerita, beliau menikah ketika masih SMA. Orang tuanya suruh nikah. Dia menikah, tinggal sama istrinya di rumah. Orang tuanya sampai punya anak, setelah punya anak 2 baru kalau tidak salah baru pindah rumah. Artinya masih kecil sudah dikasih tanggung jawab, terlatih untuk diberi apa? Tanggung jawab. Makanya maksud saya kalau kita lihat anak-anak kita punya kemampuan jangan kita sepelekan, masih kecil jangan, enggak. Kalau dia punya kemampuan kasih. Tentu tidak semua. Lihatlah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para pembesar-pembesar untuk rapat, dia masukkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ayo ikut rapat. Orang-orang pada heran. Kenapa Ibnu Abbas dimasukkan? Kenapa anak-anak kami enggak? Masih muda. Kata Umar dia beda. Ahli tafsir. Punya ilmu, punya kelebihan. Ya. Punya kemampuan. Ketika ada seorang pemuda berbicara di hadapan Umar bin Abdul Aziz, dia ingin ngomong, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan kabir, biar yang lebih besar, yang lebih tua. Maka anak muda itu bertanya, wahai Amirul Mukminin, in kana al-amr fis sin, kalau perkaranya masalah umur, yujad fil muslimina man hu asannu minka. Di antara kaum muslim ada yang lebih tua daripada Anda. Kalau urusannya urusan apa? Urusan umur. Ada yang lebih tua daripada Anda yang mungkin lebih. Kalau masalah umur berarti ada yang lebih tua dan dia mungkin jadi Amirul Mukminin bukan Anda. Akhirnya dia bilang silakan berbicara. Maksud saya jangan sepelekan masa muda. Oleh karenanya kalau sejarah telah menyebutkan bahwasanya ada orang hebat yang hebat sejak masa muda mereka. Dan mereka sudah memegang tanggung jawab yang besar, mereka sudah memiliki peran yang besar ketika masih muda, yang tadi semua kita sebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak semua. Oleh karenanya seorang yang diberi anugerah masa muda jangan menyepelekan masa ini. Nah, di akhir pembahasan ini saya akan menyampaikan tentang beberapa wasiat-wasiat hendaknya diperhatikan oleh para pemuda. Ya. Kita sudah lewat, qadarullah masa muda sudah apa? Lewat. Agar jangan terlalu banyak penyesalan. Agar jangan tidak terlalu banyak penyesalan. Mumpung masih muda, masih muda. Karena masa muda itu sangat cepat. Tadi kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi thumma saqat." Aku tidak memisalkan masa mudaku kecuali seperti sesuatu yang ada di genggamanku, di kantongku kemudian jatuh cepat sekali. Al-Imam Ahmad lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Itu usia beliau 77 tahun. 77 tahun. Dan beliau menyampaikan masa muda begitu apa? Cepat hilang, cepat selesai. Oleh karenanya masa yang begitu cepat selesai ini jangan kita sepelekan karena dia akan ditanya secara spesifik, secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Berikut ini beberapa nasihat yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kepada para pemuda.
Dan juga bagi para orang tua yang sudah terlanjur tua, qadarullah, untuk bisa merenungkan kembali nasihat tersebut meskipun sudah melewati masa muda. Di antaranya ikhwan dan akhwat, para pemuda dan pemudi secara khusus, jangan coba-coba bermaksiat. Hindari kemaksiatan. Dan itu mudah bagi para pemuda dengan cara jangan mendekati. Ustaz, bagaimana cara meninggalkan maksiat? Jangan dekati, itu saja. Untuk tidak mendekati sesuatu yang sangat mudah. Tapi kalau sudah dekat, sulit untuk menghindar. Terus bagaimana caranya biar mudah menghindar, tidak terkena maksiat? Jauhi. Makanya Allah berfirman, wala taqrabu zina. Jangan dekati apa? Zina. Allah tidak mengatakan wala tasnu, jangan berzina, enggak. Tapi Allah larang jangan mendekati, wala taqrabu zina. Artinya semua sebab yang bisa membuat engkau terjerumus dalam zina, maka jauhilah. Dan banyak hal. Sebagian ada seorang muda datang depan saya menangis. Dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan dia nonton film-film yang tidak benar. Kenapa? Dia terlanjur. Sungguhnya perkara sangat mudah. Jika seorang tidak mengklik, selesai. Yang jadi masalah kalau dia klik. Kalau dia klik, dia nonton. Akhirnya noda hitam masuk dalam dadanya. Dan terkadang noda hitam tersebut tidak akan hilang. Syekh Abdul Razak bercerita ada seorang pemuda datang kepada dia, sudah bertobat. Dia mengatakan, ya Syekh, demi Allah ya Syekh, kebiasaan dia masa lalu, nonton yang tidak-tidak. Terkadang saya sujud, datang iblis menggambarkan kepada saya apa yang saya nonton zaman-zaman dahulu. Perkaranya bukan seorang bertobat begitu saja, tidak. Terkadang bertobat tidak hilang itu noda hitam, tetap menodai hatinya. Oleh karena anak muda, jangan coba-coba maksiat. Jangan coba tanyakan kepada orang-orang yang tua, yang tidak maksiat yang bahagia. Anak muda ini mau cari bahagia dengan maksiat tidak akan bahagia. Jangan tanya anak muda yang lainnya sama-sama bahlul, jangan. Tanya yang sudah tua-tua. Apalagi yang pernah mengalami hal-hal seperti itu. Maksiat mendatangkan kesengsaraan, mendatangkan kecanduan, mendatangkan kegelisahan. Sudah banyak Allah kasih nampak di alam nyata ini. Lihat para pemusik. Mungkin musik dikira mendatangkan kebahagiaan, tidak mendatangkan kebahagiaan. Musik-musik benar hanya membuat senang. Senang belum tentu bahagia. Lihat betapa banyak pemusik yang akhirnya apa? Tidak bahagia, akhirnya berpindah pada narkoba. Belum bahagia lagi, akhirnya minum khamar. Belum bahagia lagi, akhirnya berzina. Tidak bahagia lagi sampai di antara mereka ada yang bunuh diri. Apakah mereka bahagia? Tidak bahagia. Tidak bahagia. Tanya kepada yang pernah mencoba. Ya. Jangan tanya kepada yang baru coba-coba. Kalau mencoba bertobat dia tahu bagaimana bahagia orang tidak mengenal apa? Musik. Tenteram, tenang. Kalau dengar musik mau tidur enggak bisa tidur dengar musik. Kepala goyang-goyang sendiri kecoba. Canduan. Kebahagiaan. Maka jangan coba-coba dekat maksiat. Semaksimal mungkin. Teman-teman ajak maksiat, blokir, enggak usah. Masih banyak teman kok. Teman begini tidak akan bikin saya bahagia. Yakin tidak bikin saya bahagia. Buat saya menderita. Kalau sudah terjerumus dalam kemaksiatan, jadi pembicaraan orang, menyedihkan hati orang tua. Ini kita tidak bicara tentang kamu di hari kiamat. Kamu sendiri sudah bikin gelisah orang-orang sekitarmu. Bikin gelisah orang tua, bikin malu adik-adik, bikin malu kakak. Nanti orang tua yang lain, kamu jangan main sama si fulan, hati-hati. Ditahdir. Masih muda sudah ditahdir. Kenapa tukang maksiat? Perkaranya mudah, jangan mengklik selesai. Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Makanya Rasulullah menyuruh tundukkan pandangan. Ya Ali, lakal ula wa laysat laka tsaniyah. Bagimu pandangan pertama, bukan bagimu pandangan kedua. Kalau tidak sengaja langsung balik. Astagfirullah. Jangan alhamdulillah. Penyakit kita ini di dunia maya pingin tahu, itu bahaya. Kita hanya membuka pintu kesengsaraan. Saya ulangi, anak-anak muda. Setiap antum mengklik sesuatu yang haram, antum hanya membuka pintu kesengsaraan. Dari coba-coba, suka kecanduan. Sudah kecanduan, gelisah. Gelisah akhirnya terjadi penyimpangan. Dan banyak penyimpangan terjadi gara-gara ngeklik sembarangan. Maka jauhilah kemaksiatan. Agar hidup ini bahagia. Hidup tenteram.
Biarin orang-orang tenggelam dalam kemaksiatan. Kelihatannya mereka happy-happy, mereka tidak happy. Percaya deh, mereka tidak happy. Mereka sengsara. Mereka sengsara. Mereka tidak pernah bahagia. Senang ya senang, tapi tidak bahagia. Bagaimana orang bermaksiat mau dikasih kebahagiaan oleh Allah? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah maka seorang akan tenang hatinya, akan bahagia. Dosa wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yatali alaihin nas. Dosa itu apa yang menggelisahkan hatimu. Dosa itu bikin gelisah. Dosa bikin gelisah. Maka kamu masih muda, jangan coba-coba untuk maksiat. Di antara kekonyolan coba-coba pengen merokok, jangan. Orang pengen merokok itu apa manfaatnya? Enggak enak, bikin batuk, tapi apa? Supaya kelihatan gagah, ya. Kelihatan apa? Gagah. Keren kalau merokok. Iklannya orang badan perkasa merokok. Jadi dia badan perkasa. Dia bukan merokok yang bikin badan dia jadi apa? Gagah perkasa. Kalau antum cross krempeng ngapain? Kebodohan aja orang yang mau coba-coba rokok karena enggak ada faedahnya. Akhirnya coba-coba, akhirnya jangan coba sekalipun, jangan coba. Dan sekarang lebih parah homoseksual dan yang lain, hati-hati. Jadi ini bukan saatnya mencoba-coba maksiat. Sudah tahu maksiat tinggalkan, jangan coba-coba. Saya ulangi lagi, kapan antum mengklik maksiat, antum sedang mengklik kesengsaraan, dan kesengsaraan terkadang terbawa sampai antum menikah, saya punya anak, kesengsaraan tersebut tidak akan hilang. Kalau sudah hati dikasih noda hitam, sulit untuk hilang. Tanya kepada yang sudah mencoba, ya. Allahul musta'an. Ya. Di antara cerita menarik, ada seorang ulama At-Tabari sebutkan dia pernah naik kapal, naik perahu dengan anak muda. Kemudian ketika sampai di pinggiran dia loncat. Loncat, maka orang tegur dia. Kenapa loncat kayak gitu, sudah tua? Maka dia mengatakan hadhihi jawahiruna hafidnaha 'anil ma'siyah fi sighar fa hafidhahallah fil kibar. Inilah tubuh saya ketika masih muda, saya jaga dari maksiat ketika saya masih muda. Ketika saya tua, Allah jaga anggota tubuh saya, tubuh saya. Maksudnya dengan tidak bermaksiat, Allah memberikan keberkahan kepada anggota tubuhnya. Tapi ini yang pertama, jauhi maksiat. Yang kedua, jangan buang-buang waktu, manfaatkan waktu. Karena siapa yang sudah masuk di masa muda, berarti dia sudah masuk dalam hisab. Umur 1 sampai 15, rufi al-qalam. Al-qalam marfu, tidak ada malaikat catat. Tidak ada. Karena masih belum balik. Begitu umur 15, atau sudah balik, atau sudah mimpi basah, atau sudah tumbuh rambut di kemaluan, atau wanita sudah haid, maka sudah dicatat, mulai tercatat. Dan ingat, masa muda ini pencatatannya khusus, akan ditanya lebih spesifik. Sebagian orang anak muda, mereka mengatakan masih muda, masih umur panjang dibandingkan umur 60. Anak muda dan yang umur 60, 50 tidak ada bedanya dalam pencatatan amal oleh malaikat, tidak ada bedanya. Sama-sama mulai masuk dalam ujian. Sama-sama dicatat amal, perkataannya, penglihatannya, pendengarannya, semua dicatat oleh malaikat. Tidak ada dibedakan antara muda dan apa? Tua. Beda kalau masih 13 tahun, masih 12 tahun, enggak ada masalah. Belum dicatat. Kalau sudah 15 tahun sudah balik, maka statusmu dengan yang umur 50, 60 sama saja. Sama-sama di atas suatu kapal yang di situ dicatat semuanya. Tidak ada bedanya. Perhatikan. Dia bilang gampanglah masih muda. Enggak, kamu sudah dicatat sekarang. Kebaikan keburukan sudah dicatat. Tidak ada bedanya. Justru masa muda ini yang pencatatannya lebih, pertanyaan lebih spesifik pada hari kiamat kelak. Yang kedua, jangan bilang kita kan masih muda, umur panjang, 60, 70. Secara global iya. Secara global orang yang sudah umur 50, 60 secara statistik, perhitungan persentase memang benar yang umur tua lebih dahulu meninggal. Itu secara global. Tapi secara fard, person tidak. Secara person, bukankah banyak anak muda yang meninggal? Banyak. Umur masih kecil aja banyak yang meninggal. Masih muda juga banyak yang meninggal tanpa sakit atau meninggal dunia.
ketabraklah apalah, meninggal. Maka umur kita misalnya 20, jangan kita bilang umur saya masih panjang, karena persentase menunjukkan bahwasanya yang tua lebih dulu mati. Benar, itu secara global. Kalau perhitungan total, tapi kalau satu persatu, kamu sama umur 50 sama saja, tidak ada bedanya. Masih ada kemungkinan besok mati sebagaimana kau juga besok mati atau sekarang mati mungkin. Sehingga persentase antara hidup dan mati sama-sama 50% jika ditinjau person-person. Ini kadang-kadang anak-anak muda, masih muda. Kan yang meninggal orang tua itu secara global benar. Tapi kalau secara person-person belum tentu. Banyak yang meninggal lebih muda daripada saya, banyak. Banyak sekali. Betapa banyak orang tua anaknya meninggal lebih dulu, banyak. Banyak. Oleh karena jangan bilang masih panjang umur, belum tentu ya. Maka seorang udah tahu dia sudah masa muda, serius. Jangan apa? Jangan buang-buang waktu. Ini yang jadi masalah. Kadang anak muda menjadi malas gara-gara masih muda. Masih panjang. Nanti 40 tahun lah baru saya gini. Saya tobat nanti aja lah. Kamu kapan tobat? Nanti udah 40 baru saya tobat. Emang umur sampai 40? Belum tentu. Justru masa muda tadi dicatat dan ditanya lebih spesifik oleh Allah Subhanahu dalam hadis tadi yang kita sebutkan, wa an syababihi fima ablah, akan ditentang masa mudanya kemana dia habiskan. Kemudian yang berikutnya di antara mungkin nasihat yang perlu diperhatikan oleh anak muda, biasakan sejak muda kebiasaan-kebiasaan yang baik. Senin Kemis misalnya ya. Dan jauhi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kebiasaan baca Quran sejak muda, kebiasaan salat malam sejak muda, karena itulah penentu. Saya bilang tadi di awal pengajian. Siapa yang masa mudanya biasa pada kebiasaan tertentu, kebawa pada masa tuanya, Ada keluarga istri, subhanallah ya. Ada udah nenek-nenek ya. Sampai umur 80 tahun lebih masih suka baca Quran. Jam 3 mungkin sebelum subuh sudah bangun. Kebiasaan masa muda. Kebawa terus. Juga dulu saya punya mertua rahimahullah sudah meninggal. Kebiasaan solat malam. Sampai dia tua, solat malam tidak pernah ditinggal. Itu dari mana? Dari masa muda. Kalau kebiasaan akan terus berlanjut. Ada orang yang masa muda kebiasaan solat duha, sampai tua dia kenapa solat duha. Sampai ibu mertua saya waktu beliau masih hidup, saya lagi main ke Makassar, kadang digedor pintu. Firanda, salat malam, Firanda. Dalam hati saya, ini ustaz dibangunin. Tapi dia tidak peduli. Bangun katanya sebelum subuh. Ya mak. Kebiasaan. Masih muda, kebiasaan nakal sampai tua nakal melulu. Merubah kebiasaan enggak mudah. Oleh karenanya masih muda, biasakan melakukan yang baik. Akan terbawa. Biasa baca Quran akan terbawa terus. Biasa sedekah masih muda terus. Insyaallah. Sekarang masih pelit, latihan untuk apa? Enggak pelit. Nanti ke bawah terus. Pelit masih muda, tua lebih pelit lagi. Karena banyak kebutuhan. Nah, kalau kebiasaan buruk, repot. Saya sering sampaikan, bayangkan seorang di masa mudanya dia sering nonton film misalnya. Ya, banyak orang udah ngaji, tidak bisa meninggalkan film. Kenapa? Masa mudanya suka nonton apa? Film. Belum bisa dia tinggalkan. Sampai ada yang daftar ke sebuah pondok, ditanya orang tuanya sendiri, ditanya anaknya sendiri. Tanya sama orang tuanya, gimana? Anak-anak suka nonton film enggak? Oh, enggak ada. Begitu hanya ditanya, kapan terakhir nonton film? Oh ya, bapak kemarin ngajak ke bioskop. Bapaknya ngajak anaknya ke bioskop. Tidak bisa ditinggal. Kebiasaan. Itu bayangan kalau nonton film tiap hari 1 jam lah. Film Korea berapa seri? Drama Korea ya. Tiap hari 1 seri nonton aja. 30 hari 30 jam semua masuk dihisap. Nanti folder di hari kiamat, folder film Korea. Entah berapa seri nonton. Ngeri. Folder film apa? Korea. Cicil tiap hari, cicil maksiat. Kebiasaan nanti sampai tua berubah. Oleh karenanya, mumpung masih muda, biasakan dengan satu kebiasaan, nanti akan terbawa insyaAllah sampai hari tua. Dibiasakan, karena kebiasaan seorang sudah terbiasa dengan sesuatu, ya, maka
sulit dia lepas. Biasa terus akan dibawa terus, biasa salat malam, biasa sedekah, biasa Senin Kemis, biasa berbakti sama orang tua, biasa ramah sama tetangga, biasakan. Mumpung masih muda, masih susah, bisa dirubah-rubah. Yang biasa buruk bisa dirubah. Kalau dia tua sudah susah. Makanya susah kita dawai orang tua. Kenapa? Sudah mendarah daging. Dia sudah hobi dengan kebiasaan dia, tidak mau dirubah. Susah. Masih muda, masih bisa. Sudah berubah kepada kebaikan, bertahan terus dan seterusnya. Kemudian nasihat juga buat para pemuda. Ya. Jangan terlalu risau dengan masa depan. Pikirkan yang terbaik yang bisa kau lakukan sekarang. Sekarang apa? Belajar yang terbaik. Orang tua sudah kasih biaya, belajar fokus yang terbaik. Jangan pikir mau rubah negara lah, mau rubah apa, mau rubah kampung. Itu di luar kemampuanmu nanti. Yang kau bisa lakukan sekarang, fokus. Sampai beberapa mahasiswa, Ustaz bagaimana nanti kalau kita pulang ke tanah air? Bilang, jangan pikir, kau sekarang belajar yang baik. Kau pikir pun enggak bisa kau lakukan apa-apa. Mau pikir nanti percuma, apa yang kau bisa? Enggak, yang bisa kau lakukan yang terbaik sekarang, belajar yang terbaik. Jadi ustadz yang benar, jadi penuntut ilmu yang benar. Kalau belajar dunia, belajar yang benar, belajar agama, belajar yang benar. Itu yang terbaik kau lakukan, nanti baru kau bisa baru pikir nanti yang luas sana. Kata sebagian orang yang menawarkan kunci kebahagiaan, kalau kau tidak bisa memikirkan seluas dunia ini, pikirlah yang bisa kau pikirkan. Karena kau pikirkan terlalu luas, kau tidak mau berbuat apa. Mending kau pikirkan yang bisa kau beraktivitas di situ, bisa punya peran dalam situ, pikirkan. Mikir terlalu besar juga enggak bisa apa-apa. Cuma ngenes, sakit hati, enggak bisa apa-apa. Ya pikirkan yang bisa kau punya peran di situ. Agar bermanfaat hidupmu daripada sekedar menerawang pada hal yang di luar kemampuanmu. Maka anak muda maksud saya, jangan terlalu pikir ke depan nanti mau apa. Masalah rezeki nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Masalah jodoh juga urusan. Jangan pikir sampai sekarang istri saya siapa, nanti masih jauh. Belajar yang benar dulu, belajar yang benar. Berbakti sama orang tua, nanti ada saatnya mikir. Sekarang jangan dulu. Fokus pada yang bermanfaat. Kemudian nasihat berikutnya, jangan terlalu hidup bermanja-manja. Umar pernah menasihati ikhshaw sinu wa tama'dadu, ya. Itu Umar bin Khattab pernah menasihati, yaitu agar seorang hidup jangan terlalu manja-manja. Wa tama'dadu itu ikut seperti Ma'ad, yaitu nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nenek moyang Quraisy, yaitu hidup keras. Maka seorang muda jangan manja meskipun orang tuanya kaya. Ya. Jangan hidup berfoya-foya selalu. Jangan hidup senang-senang selalu, ya. Harus juga lakukan hal-hal yang terkadang berat dalam kehidupan ini. Karena ketika kita lepas dari orang tua, banyak ujian dalam kehidupan ini. Dan hidup ini pasti ada ujian. Maka jangan terlalu bermanja-manja, berfoya-foya. Mumpung katanya masih ada orang tua, jangan. Kita senang-senang menerima pemberian orang tua, tapi juga jangan bermanja-manja. Hidup berusaha mandiri, latih sejak masih muda. Hidup mempunyai pertanggungjawaban, ada tanggung jawab kita pegang, latihan. Agar kita punya latihan-latihan yang kita lakukan selama masa muda. Nanti kalau sudah tua, kita sudah siap atau lepas dari orang tua, kita sudah siap menghadapi banyak cobaannya. Kalau misalnya lagi belajar di luar kota, jangan terlalu manja-manja, coba hidup mandiri, berusaha. Meskipun orang tua mampu. Ini kita dapat istilahnya sebagian teman-teman, meskipun mereka kaya, anak mereka tidak berfoya-foya, tidak bermanja-manja. Dan sebagian mereka tidak lepas uang juga kasih anak-anaknya, padahal uang mereka banyak. Kenapa? Untuk didik anak supaya tidak manja. Kita ingin didik anak yang kuat dalam menghadapi problematika kehidupan di kemudian hari. Maka mereka harus punya tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Jadi jangan terlalu berfoya-foya, masih muda, tapi hidup juga terkadang ada susahnya, terkadang sulitnya, terkadang berbagi kesulitan. Ya, ada orang kita bantu dia seperti itu, ya. Mungkin yang terakhir yang saya sampaikan, anak muda, ya, jangan sibuk cari popularitas, sibuk jadi YouTuber, ingin terkenal, bikin yang aneh-aneh. Kebahagiaan bukan dalam popularitas, ya. Dan banyak yang muncul sebelum waktunya, maka akhirnya
jatuh tersungkur. Jatuh tersungkur ya. Jangan hubut tasaddur, ingin tampil. Terutama yang belajar agama, jangan ingin apa sedikit tampil. Sedikit harus di YouTube kan, harus ini, harus jangan. Ya. Karena mungkin kafaah belum ada, kemampuan belum ada, ya. Kapasitas belum ada. Dia akhirnya kalau tidak menyesatkan, terkadang ketika dia terkenal dia tidak mampu untuk menghadapi akibat dari ketenaran tersebut, hatinya tidak mampu. Ini contoh, ada sebagian orang, misalnya dia punya anak, saking sayang anaknya, kemudian anaknya misalnya dijadikan imam di masjid besar. Anaknya mungkin hafil Quran, tapi dia enggak mampu menghadapi itu. Orang hormat sama dia, hatinya tidak apa? Tidak mampu. Akhirnya bisa jadi ujub, bisa jadi sombong, bisa jadi macam-macam. Demikian juga anak muda yang kemudian muncul di YouTube misalnya, menyutupkan dirinya sendiri dengan berbagai macam gaya, terkadang tidak mampu dia. Tidak mampu menghadapi ketenaran, hatinya tidak gampang menghadapi ketenaran. Maka dan akhirnya manfaat tidak banyak, sekedar popularitas, kemudian berjalan dengan waktu hilang. Sebagian orang mengatakan, jadilah engkau seperti biji, jangan muncul sebelum waktunya. Dia dalam tanah sampai kuat, sudah tumbuh, akarnya kuat, baru kemudian muncul. Itu baru bermanfaat. Tapi kalau akarnya belum kuat langsung muncul, cepat jatuh. Ada istilah tazabbaba qabla an yatahasram. Dia menjadi zabib sebelum menjadi tahasram. Itu istilah para ulama. Jadi zabib itu apa namanya? Anggur. Kemudian marhalah berikutnya hijau tapi mulai mengering, kemudian menjadi zabib. Jadi apa? Apa nama bahasa Indonesia? Kismis ya. Dia jadi kismis sebelum melewati marhalah sebelumnya. Jadi untuk tampil itu ada marhalah harus dilewati. Sekarang orang ini pingin tampil, akhirnya sibuk bikin konten tiap hari. Dia tidak punya dasar yang kuat. Kalau populer pun dia tidak mampu menghadapi popularitas tersebut. Apalagi masalah agama, hati-hati. Betapa banyak orang suka apa? Popularitas. Muncul YouTubekan dirinya, inilah lagi anulah, di YouTubekan sendiri. Akhirnya dia tidak kuat. Hati tidak mudah menghadapi apa? Fitnah popularitas. Nanti belajar yang baik. Ada saatnya bahagia tidak harus populer. Betapa banyak orang populer tidak bahagia. Tapi ini saja pada para pemuda dan para pemudi, mumpung masih di usia muda, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebagaimana telah kita sebutkan, jangan meremehkan diri, semangat. Ya, kita bisa berbuat ketika masih muda dan akan ada hasilnya yang berlanjut setelah kita mencapai usia tua. Wallahu taala alam bisawab. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.